Halo kawan-kawan, kembali lagi bersama saya Kena Kumis dan tentu seperti biasa di channel Info Official. Kawan-kawan, kali ini seperti biasa bersama dengan Kakak Rey yang kemudian kita akan sedikit berbincang-bincang terkait dengan persoalan banyak masalah di bangsa ini. Kakak Rey, banyak sekali. Jadi semua persoalan di bangsa ini kita akan bicarakan kupas tuntas di konten kali ini. Nah, Kakak Rey, kita perlu ketahui bersama bahwa akhir-akhir ini kita sebagai rakyat nih, rakyat biasa nih, rakyatnya Pak Jokowi nih. Kalau bahasa Bung Karno itu marhain. Kita malah dibuat bingung, galau ya, dibuat galau. Dengan soal apa? Dengan situasi politik yang kemudian akhir-akhir ini tidak menentu arahnya kemana ini. Termasuk para capres juga ikut bingung bersama dengan kita. Dibuat bingung oleh seorang Gibran Rakabuming. Anaknya Pak Jokowi. Anak Pak Jokowi ini. Bapaknya si ini. Pak Jokowi. Bukan. Dia kan anaknya Pak Jokowi, ya, sama Ibu Riana. Bapaknya siapa anaknya ini? Cucunya Pak Jokowi lah. Iya, namanya itu. Teman-teman coba. Jan Etes, bapaknya Jan Etes. Bapaknya Jan Etes. Dia gara-gara dia nih. Bapaknya Jan Etes ini kemudian namanya muncul. Ya, namanya muncul dan juga membuat para capres ini semakin galau. Bakal capres ini galau langsung. Galau dan juga kemudian bingung. Yang si A berharap bapaknya Cates, yang si B berharap bapaknya Cates juga, yang si C juga berharap dengan hal yang sama. Kok mereka gitu ya? Jadi seolah-olah saya ngerokok dulu kalau begitu. Bakar dulu, bakar rokok dulu. Bakar rokok ya? Bakar. Biar mereka ini ya. Ya. Tuh, harus panas ini. Harus panas. Bakar dia bakar. Lanjut. Nah, maksudnya bakar rokok juga. Ya. Isap rokok sama. Dua kata dulu. Begitu ya. Ya. Jadi Kakak Rey, bapaknya Cates ini kemudian membuat para bakal capres ini, capres ini seperti kehilangan arah. Kehilangan arah. Kenapa demikian? Karena akhir-akhir ini bapaknya Cates menjadi satu-satunya orang yang akan menentukan jalan pemerintahan yang berikutnya ini, pemimpin berikutnya ini. Wali Kota Solo itu. Wali Kota Solo ini. Dia mampu untuk mengendalikan orang-orang hebat di bangsa ini. Ketua-ketua partai, ketua partai. Yang masanya jelas, basisnya jelas. Kaderisasinya jelas, bertahun-tahun di negara ini. Galau. Wali Kota Solo itu buat galau. Muncullah seorang anak muda yang umurnya baru sekitar 35 tahun, sama seperti kita, tetapi kemudian mampu untuk membuat para pemimpin partai politik, elit politik, dan kita sebagai masyarakat biasa ini juga semua ikut jadi. Karena dari SBT kah? SBT. Itu kalau bupati SBT begitu kira-kira bagaimana itu? Karena bangga nggak punya bupati yang begitu? Yang kayak bapaknya Cates ini? Iya, kayak Wali Kota Solo itu. Kayak Wali Kota Solo ini? Jauh. Nggak, maksudnya kalau bupatimu di SBT sana itu kalau begitu, belum bisa dibandingkan dengan. Nggak, kalau dia begitu, bangga nggak? Nggak bisa kalau untuk bupati SBT nggak bisa dibandingkan dengan Wali Kota Solo. Terlalu jauh. Bukan, maksudnya kalau seandainya dia begitu, contohnya kayak dia yang jadi wali kota. Enggak, dia yang buat galau ketum-ketum partai dan baca pres ini, calon presiden ini, itu kena bangga nggak sih? Nggak ada kata kalaunya untuk bupati SBT, nggak ada kalau. Nggak ya? Nggak ada. Emang nggak bisa. Emang nggak bisa. Sinyal aja nggak ada, gimana mau? Susah ya. Sinyal aja setengah mati mau bikin galau. Orang-orang elit-elit sampai berarti sampai dari Bulak ke Gorom selesai. Selesai. Oh. Dari kampung nih. Dari kampung mana? Serak kan dari Gorom? Dari Manawoku nih. Dari Manawoku tempatnya bupati sendiri. Bupati SBT. Pamukti nih. Pamukti Kelobas. Pamukti, mohon maaf maksudnya katanya. Jadi kalau kita dari pulaunya Pamukti Kelobas ini, bupati SBT. Manawoku nih. Manawoku. Ketika kita sudah bertolak dari pulaunya beliau ini,
berpindah ke tempat lain, ke pulau yang lain. Sebelah nih. Ke pulau sebelah ini. Sinyal hilang. Hilang. Bagaimana mau bangun narasi di media online, media sosial, apalagi YouTube, ya, apalagi Infosa? Setuju. Jadi kira-kira menurut Kakak Rey soal seorang Gibran Rakabuming yang kemudian membuat para pimpinan partai bahkan elit politik menjadi galau ini. Galau. Ngopi dulu kan? Ngopi dulu. Bakar rokok. Saya ngopi ya. Kenapa bisa begitu ya? Jadi terima kasih Infosa. Jadi memang teman-teman di Infosa ini dia juga seperti kehadiran Infosa sama mirip-mirip seperti Gibran kalau dibandingkan dalam manusia. Infosa ini kalau manusia itu dia sama seperti Gibran. Wali Kota Solo. Iya. Dia kadang-kadang buat orang senang, buat orang berpikir, buat orang pusing. Infosa kadang-kadang orang juga tidak mengerti. Orang tidak mengerti. Iya sama kayak Wali Kota Solo. Iya. Ditanyain, serius mau maju jadi kalau ya saya nggak jawab lah. Fokus di Solo jawaban santai. Nggak pikirin gitu. Orang urus kalau bahasa SBT. Orang urus. Bahasa Kleser. Orang urus itu bahasa Kleser ya. Iya. Oke. Jadi teman-teman Infosa official ya. Terima kasih owner Infosa sudah ajak berbincang-bincang atau ngobrol ya. Bincang di Infosa official. Ini luar biasa. Tapi kalau kena tanya beta soal itu, yang pertama adalah yang hebat itu bukan Gibran. Bukan wali kota itu. Oke. Yang hebat itu kakeknya Jan Etes. Oke. Atau Pak Jokowi atau bapaknya wali kota Solo. Gitu. Bukan Gibran. Gibran mah standar aja. SNI atau standar nasional Indonesia. Oke. Nah, peluncur begitu kali kayak di orang main catur begitu ya. Dia bukan peluncur kali ya. Beliau itu pemain. Kalau bola itu beliau pemain. Dia pemain ya. Pemain bolanya. Pemain tengah tuh. Bisa. Dia nggak jaga back, dia nggak jaga kiper. Dia pemain tengah dia. Dia pemain tengah. Pemain tengah sekaligus pemain cadangan. Penentu nih bos. Penentu. Jadi orang lari nih. Suhosa nih, saya bisa tandang nih. Dia siap tuh. Dia siap untuk menendang bola itu masuk ke gawang tuh. Ke gawang lawan nih. Nah, jadi posisi seorang Gibran atau wali kota Solo ini hari ini bagi beta dia adalah kalau kita pakai logikanya orang main bola itu dia ini pemain tengah yang oper bola kiri kanan. Sekaligus mencetak bola itu. Pencetak bola dan beliau bisa jadi kalau tambah dia pencetak bola berarti dia pemain cadangan. Ya. Jadi beliau hari ini jadi pemain cadangan sekaligus pemain tengah dan bisa dia yang cetak gol. Jadi Pilpres ini akhirnya membuat orang galau itu karena mereka hari ini yang pertama kaderisasi partai untuk menyiapkan pemimpin masa depan Indonesia itu hari ini yang real itu hanya di PDIP. Oke. Begitu. Jadi kalau PDIP itu kalau beta lihat dibandingkan dengan partainya umurnya hampir sama yaitu Golkar yang umurnya sudah tua itu. Itu malah PDIP dia clear untuk bagaimana menyiapkan pemimpin pengkaderan, jadi pengkaderan partainya jalan. Dia siapkan lah ya. Dia siapkan jadi wali kota, bupati, gubernur, sampai presiden. Jadi hari ini setelah kemarin dia jadikan Pak Jokowi kadernya dari Solo itu, kakeknya Jan Etes itu jadi jadi presiden. Nah, dia sudah jauh-jauh hari 5 tahun sebelumnya atau setelah Pak Jokowi memimpin dia sudah siapkan seorang ayah dari Jan Etes untuk nanti ke depan bisa jadi ini untuk jadi pemimpin di pengganti lah ya. Pemimpin di Jawa Tengah atau di
DKI atau di nasional. Nah, dan dari Jawa Tengah mereka juga siapkan yang namanya Ganjar untuk menggantikan Pak Jokowi, dan itu sudah jauh-jauh hari. Begitu. Artinya pengkaderan. Bayangkan saja di 2023 ini PDIP bermunculan pemimpin-pemimpin yang sudah dipastikan akan ke depan 10-20 tahun ke depan akan menjadi pemimpin di negeri ini, namanya Indonesia. Gitu. Ini apa? Kaderisasi. Ya, ini kan promosi. Jadi Gibran ini kalau di bola ini dia dipromosi nih, Bos. Dia masuk di iklan begitu. Nah, jadi pemain baru, iya kan? Pemain baru tapi dia sudah siap. Ditaruh di mana aja, di tengah bisa dia siap, ditaruh dia dijaga gawang siap, dia di pemain depan siap, dia jadi pemain pengganti dia siap. Begitu. Nah, itulah salah satu cara PDIP kalau beta baca adalah bagaimana menyiapkan kader dan mempromosi kader. Beda dengan Golkar. Mohon maaf, Golkar ketika siapkan Erlangga dari awal, ngotot akan Erlangga jadi apapun ceritanya, siapapun wakilnya, Erlangga tetap jadi presiden. Ujungnya mana? Ujungnya gabung dengan namanya Prabowo Subianto. Yang mohon maaf, Gerindra juga nggak menyiapkan kader di tingkat nasional. Hanya andalannya ya dari periode ke periode, dari pemilihan presiden ke presiden, ya hanya Pak Prabowo gitu. Nah, ini problem kaderisasi partai yang hari ini menjadi PR besar untuk catatan buat partai-partai ini. Nah, kembali lagi ke bapaknya Jan Etes atau Wali Kota Solo. Nah, kenapa dia seperti itu? Karena tadi dia ini bintang yang siap untuk ya udah, kamu mau ya sebagaimana yang tadi beta sudah sampaikan bahwa siap main, ditaruh di mana aja saya siap. Begitu. Nah, bisa membuat ketua-ketua partai galau. Nih kita lihat aja nih. Salah satu wali kota di Indonesia ini yang didatangi oleh menteri dan ketua partai, pimpinan nasional, itu hanya wali kota Solo. Beberapa bulan lalu itu kalau nggak salah kan. Ini kan aset PDIP, iya kan, aset partai yang luar biasa begitu bisa. Ya mereka datang, oke, ini karena anaknya Pak Presiden Republik Indonesia. Ya nggak ada masalah, tapi PDIP memang jago dan Pak Presiden sendiri jago untuk bagaimana menyiapkan anak-anaknya yang aktif di politik menjadi kader-kader masa depan di negeri ini, jadi pemimpin masa depan. Tetapi kalau misalnya kemudian partai yang seperti yang disampaikan oleh Kak Kari tadi, berarti tentu pasti Gibran juga, karena akhir-akhir ini kalau kita lihat, sementara permainan ini lagi diambil alih oleh kakeknya Jan Etes tadi, gitu loh. Karena sebelumnya memang permainan ini memang dikendalikan oleh Partai PDIP Perjuangan. Tapi kemudian beberapa bulan terakhir ini ternyata permainan itu diambil alih. Pertanyaannya begini gitu aja. Pertanyaannya begini, Ken. Termasuk Partai PDIP sendiri pun galau. Ini gitu loh. Itu yang dibaca oleh orang lain. Oleh pengamat. Benar nggak? Ya. Oleh politisi. Ya nggak sih, teman-teman aktivis. Nah, kalau beta itu berarti penglihatan yang keliru. Jadi kalau mata itu lihat tapi kabur. Bahwa permainan ini diambil alih oleh seorang presiden. Kalau seorang presiden aturan jelas bahwa dia tidak boleh bermain mata dengan siapapun, atau ya udah santai aja, bereskan semua pekerjaan dan melepas jabatan nanti pas pemilu begitu. Tapi lalu dibilang PDIP itu nggak sejalan dengan Jokowi, sampai PDIP pun ikut galau gitu. Nah, itu adalah kacamata yang lihat, memang lihat benar. Tapi sampai mau nyampe kita lihat di contoh nih, kena lihat botol nih. Pas mau dekat sini kabur, bukan putih lagi, abu-abu. Dia abu-abu. Maksudnya bagaimana tuh? Jadi tadi mereka lihat bilang bahwa oh ini permainan sudah diambil alih oleh Pak Jokowi, kakeknya Jan Etes, sekaligus akhirnya semua partai termasuk PDIP pun galau. Nah itu kalau beta lihat, itu orang melihat dengan kacamata yang sudah buram. Jadi
lihatnya udah benar di awal sama permainan politik kan. Oke. Pas sampai dekat ini harusnya sampai kan warna putih nih. Ternyata mereka sampai dekat-dekat sini nih Dia abu. abu-abu. bukan. Maksudnya bagaimana tuh? Berarti salah, Oke. kabur. Seharusnya. Kalau beta yang lihat Oke. itu tetap putih ya putih. Nah, dari mana lihatnya? Jokowi atau kakeknya Jan Etes atau bapaknya wali kota Solo itu, dia mulai dari wali kota sampai jadi presiden itu kader itu PDIP bos, tulen itu. Dia dibesarkan, dia besar di rumah namanya Partai PDIP Perjuangan, Demokrasi Perjuangan, Indonesia Perjuangan, sorry PDIP. Dia ini besar di situ kan, di rumah itu, di rumah yang di dalam rumah itu, di depan rumah itu dilambangkan ada seekor apa? Gajah ya? Apa ini? Banteng. Gitu. Dia besar di situ dan dijaga oleh banteng-banteng muda ini dan banteng-banteng tua ini. Banteng masuk politik ini? Iya, Banteng ini kan logonya Banteng kan? Banteng kan logo PDIP kan? Banteng masuk politik kan? Iya, jadi ini mereka jagain Pak Jokowi selama ini. Dia juga jadi Banteng. Gitu. Jadi tidak mungkin dia bermain sendiri. Oke. Dan tidak mungkin pula Pak Jokowi itu mengkhianati yang namanya Bu Megawati atau kader partai PDIP. Dia pasti sebagai manusia biasa, dia pasti punya rasa nggak enak. Kalau katong bilang sing enak, dia suka sih basar katong, beta basar karena dorang kerja begitu. Oke. Nah, maka kalau beta lihat permainan ini memang sengaja dibuat partai-partai yang nanti kalah nih. Nanti nggak bakalan jadi memang nggak punya kader untuk disiapkan jadi pemimpin nasional nih. Kayak mohon maaf kayak Golkar, partai-partai besar tuh, iya kan? Golkar, ya termasuk apa namanya Demokrat yang sudah 10 tahun berkuasa tapi tidak menyiapkan kader gitu loh. Mengandalkan seorang anak presiden yang hari ini jadi ketua partai pun secara matematik politik dia tidak bisa untuk tanpa partai yang lain mereka harus jadi pemenang seperti PDIP begitu. Artinya mereka dari awal tidak serius begitu. Oke. Nah, jadi permainan ini hanya dibuat seolah-olah Pak Jokowi bersama Bu Mega atau PDIP dengan Pak Presiden ini seolah-olah tidak menyatu. Padahal kalau beta lihat ini satu kesatuan yang harus dilihat. Oke. Bahwa ya tadi Pak Jokowi ini adalah kader partai PDIP Perjuangan. Begitu. Jadi ini hanya cuma mainan-mainan yang memang harus dibuat agar partai lain galau aja karena nanti mereka juga kalah. Dan yang menang adalah PDIP. Maka Pilpres 2024 yang menang itu namanya PDIP dan Gerindra. Oke. Begitu. Hari ini Gerindra di atas angin, bos. Kenapa bisa begitu? Ya kan mereka punya kader sekaligus ketua partai yang jadi calon presiden. Mana ada partai lain? Nggak ada kan? Golkar berkoalisi, partai yang lain berkoalisi. Mereka nggak mampu menyiapkan kader. Berarti yang menang Demokrat ya ada, belum, masih digadang-gadang jadi bakal calon wakil presiden Anies Baswedan, tapi sampai hari ini belum. Kan sudah deklarasi. Kan belum diputuskan. Deklarasi kan bisa aja kena. Oke. Iya nggak? Oke ya. Begitu. Nah, jadi kembali lagi ke Gibran. Gibran ini bagi beta adalah selesai dia hanya sebagai pemain yang sudah dilatih di kota Solo itu. Di kota Solo dilatih untuk dia siap ditempatkan di mana saja jadi pemimpin di negeri ini, Indonesia. Dan dia harus siap. Dia siap dan dia pasti siap. Nah, karena dia siap membuat partai-partai, ketua umum partai dan bakal calon presiden hari ini galau ketika dia ada. Kenapa? Karena orang melihatnya ada bapaknya mantan presiden nanti atau bapaknya ini lagi jadi presiden. Nah, mereka bilang bahwa wah kita
kalah ini kalau nggak ambil anaknya Pak Jokowi. Pak Jokowi atau tidak ikuti permainan politiknya Pak Jokowi gitu loh. Nah, kalau partai siap seperti PDIP atau partai yang memang dia siap, ya udah, saya udah siapkan kader, saya sudah konsolidasinya sudah puluhan tahun atau sudah 10 tahun lalu saya sudah konsolidasi dan saya sudah ready untuk mau menyiapkan kader partai jadi presiden. Gak ada urusan mau hari ini anak presiden, mau cucu presiden, mau adiknya presiden, gak ada masalah. Berarti kalau partai secara pengkaderannya dia tuntas begitu. Dia tidak ambil, ya mohon maaf gitu, asal copot orang yang dianggap dia jadi pemimpin, yang dianggap dia punya kapasitas diri jadi pemimpin. Tapi kalau partai betul-betul yang menyiapkan seperti contohnya PDIP, yang menyiapkan bapaknya Jan Etes, yang menyiapkan Pak Ganjar, Pak Jokowi di awal, wah itu pasti mereka siap. Karena dia sudah tahu ini harus taruh di mana, ini harus di kabupaten, kota, atau provinsi, atau presiden. Nah, jadi kalau kenapa mereka galau? Pertanyaan itu saya jawab adalah karena mereka tidak menyiapkan kader dalam kepemimpinan partainya untuk jadi pemimpin di berbagai level di Indonesia. Gitu. Saya meminta dengan tegas kepada Kakak Rey untuk menyampaikan kepada rakyat Republik Indonesia dan kawan-kawan Infos Official, dan Kakak Rey sampaikan secara tegas kepada mereka bahwa ini hanya sebatas dramatis politik antara PDIP Perjuangan dengan Pak Jokowi, yang kemudian terjadilah situasi politik yang kemudian sulit untuk dibaca oleh dan membuat galau ya elit politik, pimpinan partai politik, bahkan masyarakat Indonesia secara keseluruhan. Kakak Rey sampaikan itu kepada masyarakat di sana nih, bahwa itu hanya sebatas dramatis politik yang kemudian dibangun oleh partai PDIP dengan Pak Jokowi untuk mencapai kemenangan di tahun 2024 besok. Baik, Kena Kumis, owner Infosai yang manis, dan beliau kadang-kadang seperti bapaknya Jan Etes. Saya saprok dulu. Oke. Teman-teman Infosai Official, tadi sudah dikasih gambaran, tapi beta mau sampaikan bahwa jangan melihat sesuatu dengan kacamata yang kabur. Contohnya kayak tadi. Lihat itu dengan kacamata yang betul-betul bersih. Toh? Jadi kalau lihat ini warna putih, ya putih gitu loh. Jangan lihat pas masuk mau dekat nih, udah gelap bos atau kabur, kan bahaya. Itu satu. Yang kedua, teman-teman dan masyarakat Indonesia, kalau mau melihat pernyataan politisi atau pengamat, ya, itu dipastikan si pengamat atau si politisi ini tidak berafiliasi. Kalau politisi kan pasti berafiliasi. Tentu, itu tentu. Iya kan? Lihat pengamat aja deh, praktisi. Mereka kalau kasih pernyataan tinggal dilihat kacamata masyarakat aja. Iya, bahwa dia ini berafiliasi atau tidak. Ketika dia berafiliasi dengan tokoh tertentu atau partai tertentu, yang pastinya akan dia, ya kan, pro atau membuat kabur, begitu. Nah, ketika orang berafiliasi, maka narasinya akan tidak melihatnya pasti putih, tidak seputih ini, pasti kabur. Maka masyarakat pun galau. Oh ini dia ngomong begini, yang ini ngomong begini, ini begini. Nah, kenapa hari ini kita galau dan permainan ini sedang berlangsung? Tetapi saya tadi sampaikan bahwa nanti mau 2024 ini memilih siapa saja terserah kalian. Tapi jangan sampai kalian larut dan hanyut dalam permainan yang dibangun oleh elit partai dan para elit di Republik ini. Nah, contohnya elit politik ya. Ya, contohnya hari ini yang dimainkan oleh Pak Jokowi dengan Bu Mega dengan Prabowo. Partai-partai nggak sadar bahwa ketum partai dan para politisi
senior ini nggak sadar bahwa yang nanti akan menang ini, dan masyarakat pun nggak sadar bahwa yang akan menang dalam pertarungan Pilpres 2024 itu adalah PDIP dan Gerindra. Begitu, itu satu. Yang kedua, adegan aja ini dramatis aja, orang lagi main sinetron. Bahwa ingat, kenapa saya bilang bahwa ini hanyalah tipu-tipu ya, kalau kata Pace itu. Kagak, kok tipu-tipu saja. Iya toh? Iya, saudara dari Papua bilang, kok jangan tipu kah? Oh, jangan tipu-tipu begitu kah? Karena Pak Jokowi itu terlepas dari dia seorang presiden, dia itu kader partai PDIP. Tulen bos, kan masyarakat semua sudah tahu. Itu yang akhirnya Pak Jokowi tidak mungkin berkhianat terhadap seorang ibu yang bernama Megawati dan sekaligus ketum partai yang sekaligus dialah yang melahirkan seorang Jokowi jadi gubernur di DKI Jakarta. Tanda tangannya Bu Mega tuh. Bumbu tangannya di kertas dan rekomendasi itu menjatuhkan namanya kepada Insinyur Haji Joko Widodo dan akhirnya jadi wali kota, jadi gubernur sampai jadi presiden. Begitu. Akhirnya tidak mungkin seorang Megawati berkhianat. Jadi apa yang dimainkan kali ini kita lihat bahwa ini hanya sinetron yang memang dibuat untuk jadi hiburan politik di tahun 2023 menjelang Pilpres. Agar supaya demokrasi juga terlihat hidup ya. Karena ada pertengkaran pikiran dan juga tarik-menarik di antara elit partai satu dengan yang lainnya. Mungkin begitu kali ya? Iya, karena ingat, kenapa ketua-ketua partai galau hari ini? Lagi-lagi, saya mau tegaskan bahwa jam terbang mereka ini nggak secanggih Megawati Soekarno Putri. Bu Mega itu sejak dia kuliah saja itu dia sudah bekerja politik, dia ikut dengan bapaknya. Terlibat langsung. Iya, keliling Indonesia, dia paham betul bagaimana situasi politik lagi kacau, saya harus bicara apa. Bagaimana ketika partai saya biar orang semua setiap hari mendiskusikannya, saya harus bermain seperti ini. Bagaimana biar orang tidak lagi bicara dengan partai soal kebusukan partai saya atau menghina partai saya, ya kan, partai PDIP, saya harus memainkan yang ini. Jago seorang perempuan ini. Nah, maka ketua-ketua partai yang lain kan ada beban, bos. Bebannya berat. Membuat ketergantungan. Akhirnya apa? Karena ada beban, akhirnya kan nggak bisa gerak nih, nggak leluasa bicara, berkomentar seperti Bu Megawati atau PDIP. Dan yang terakhir teman-teman, dari permainan itu akhirnya digeser lagi kepada seorang Budiman Sujatmiko pindah partai dan akhirnya dipecat. Itu pun adegan. Begitu. Jadi hari ini yang kemudian Budiman, kita sudah tahu bahwa dia mendukung salah satu capres ini ada bagian daripada dramatis politik. Itu juga drama apa, sinetron politik juga. Itu kenapa bisa Kak Rey ucapkan hal itu? Yang tadi saya bilang bahwa Bu Mega ini mau setiap hari itu orang Indonesia ini scroll medsos tuh itu muncul tuh PDIP. Jadi ketika disurvei naik terus, bos. Ketika orang mau datang coblos, PDIP aja. Jadi Bu Mega mau menciptakan atau PDIP mau menciptakan di kepala masyarakat Indonesia adalah partai yang ada di Indonesia ini yang hebat, yang selalu mereka baca, mereka dengar adalah PDIP. Yang sering dibicarakan masyarakat. Iya, kan sesuatu yang terus diulang-ulang walaupun nggak benar atau pasti kan orang ingat terus. Apalagi milenial kan. Gitu. Jadi bawalah Budiman ini tokoh reformasi, anak muda, cerdas, iya kan, kader andalan PDIP. Masa dia sudah besar begitu, masa dia tiba-tiba pindah partai begitu? Ini kan harus pakai tiba-tiba mendukung capres lain. Capres yang dulu teman-teman Budiman yang sampai hari ini mereka belum ditemukan, entah di mana. Itu Budiman masa tega gitu, teman seperjuangannya ketika 98 yang diduga bakal capres namanya Pak Prabowo Subianto ini
dengan instruksi dia mungkin waktu itu lalu diduga dia yang memainkan sampai aktivis diculik. Ya kan? Iya. Kan diduga begitu dan sudah rahasia umum. Masa Budiman mau datang gitu, ngasih badannya dan idealismenya kasih ke si orang Prabowo kan? Lalu dia bilang udah bukan Prabowo, nggak, udah dimaafkan bla bla. Udahlah gitu. Berbicara soal masa depan. Iya, berbicara soal dan saya pikir itu juga bagian daripada drama Begitu. politik yang kemudian dibangun. Tapi oleh kalau drama perjuangan. politik itu agak kecil kayaknya. Sinetron biar ada episode-episode. Oh, iya. Kayak di Indosiar begitu. Iya. Begitu. Jadi ada apa atau di SCTV itu ada apa dengan cinta film itu. Jadi ini ada apa dengan politik begitu. Atau ada apa Istrinya dengan istriku. nah begitu. Temannya temanku ya kan. Iya. Itu kena. Siap. Kira-kira begitu. Coba, terakhir deh. Terakhir, jaga kesehatan, tetap scroll sosial media. Jangan larut dan hanyut dalam melihat sinetron politik. Silakan nonton. Yang baik diambil, yang buruk dibuang. Pilihan ada di tangan teman-teman Infose Official atau siapa yang nonton. Ada di pikiran dan jari kalian. Oke. Bukan ada di Infosa dan ada di saya. Ya. Tapi pilihan itu ada di teman-teman, saudara-saudara sendiri. Tetap update terus Infosa Official, sebab Infosa itu selalu memberikan informasi-informasi update. Dan jangan lupa like, komen, dan subscribe. Terima kasih Kena. Siap Kak Rey, terima kasih atas waktunya. Dan sama-sama. Kemudian Kak Rey setelah ini mau kemana nih? Langsung habis ini saya mau ke daerah Kemang. daerah Kemang. Kena? Saya ke pusat dulu. Pusat. Dari timur ke pusat. Dari timur ke pusat. Siap. Nah, silakan. Nah itu kawan-kawan yang kemudian kawan-kawan sekalian yang ada di Infos Official, sudah kita sama-sama dengan Kak Rey tadi sudah banyak mendiskusikan, berbicara terkait banyak hal yang kemudian terjadi di bangsa ini. Dan untuk konten kali ini, dan jangan lupa tinggalkan komentar terbaik Anda di kolom komentar itu. Tinggalkan komentar kalian di situ. Dan saya Kena Kumis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.